Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara masih nuansa liburan ya untuk Indonesia. Anak-anak masih belum masuk sekolah, tapi Bapak Ibu ada di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang semuanya, selamat beribadah. Bapak Ibu Suwandi, koordinator dan gembala dari gereja di Bangkok ada di tempat ini. Selamat datang Pak. Tuhan berkati semua pemirsa live streaming, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini bulan Juli ya, kita sudah masuk ke minggu yang ketiga. Pak Hani memberikan subtema yang indah, membawa kita untuk selalu mengucap syukur. Amin. Give thanks in all things, in everything, di dalam segala sesuatu. Kita tidak bisa mengucap syukur buat segala sesuatu ya. Buat kemalangan kita enggak syukur, aduh Tuhan saya syukur lagi susah, enggak. Tetapi di dalam kemalangan, amin. Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk di tengah kemalangan, termasuk di tengah kesesakan. Dia berjanji akan bekerja, mendatangkan kebaikan, amin. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saya yakin sudah tidak ada seorang pun menghendaki hidupnya itu diwarnai penderitaan. Ya, kalau bisa warnanya tuh putih terus. Tapi saya bisa bayangkan kalau tuts piano semuanya putih, nggak ada hitamnya, tidak akan tercipta nada-nada yang indah. Betul? Kalau saudara lihat lukisan warnanya putih semua, gimana? Nggak ada warna-warna yang gelap. Maka keindahan daripada lukisan itu tidak akan nampak. Demikian juga dalam kehidupan kita seringkali Tuhan izinkan. Ada penderitaan, ada kegelapan, ada kekelaman. Saudara menimpa kehidupan kita. Walaupun kita mungkin udah jaga benar-benar ya. Tapi saudara, kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa menyebabkan kita tidak bisa sama sekali menghindar dari yang disebut penderitaan. Saudara, hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Satu nama yang seringkali identik dengan penderitaan yang hebat. Namanya siapa? Waduh, hebat semuanya. Namanya Ayub. Tetapi kalau kita lihat saudara, bagaimana akhir hidup Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa. Waktu saya mencoba memeriksa arti nama Ayub dalam bahasa Ibrani, itu orang yang dianiaya. Tapi juga punya arti orang yang kembali kepada Allah. Amin. Di sini atau mungkin ada pemirsa live streaming namanya Ayub, nggak usah diganti. Ya, saudara-saudara kita nggak mau ya. Hidup ini rasanya penuh dengan penderitaan. Kita pinginnya diberkati terus. Tetapi jalan Tuhan seringkali berbeda dengan kita. Nama Ayub dianggap sebagai tokoh disebut bersama Nuh, Daniel. Ya, ada dalam Yehezkiel 14 ayat 14. Dalam perjanjian baru kita juga melihat bagaimana penulis Yakobus memasukkan nama Yakub sebagai seorang yang tekun luar biasa. Amin. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah The Purpose of Suffering. Apa sih tujuannya? Kenapa sih Tuhan yang baik, Bapa yang baik kok mengizinkan ada penderitaannya? Apa sih tujuannya? Kalau bisa itu kan gak usah yang susah-susah, yang enak aja. Bukankah Allah sanggup? Allah maha kasih, maha kuasa? Iya. Lalu apa dong tujuannya? Suffering. Mari kita melihat saudara bagaimana kehidupan Ayub melewati saudara penderitaan ini. Kita akan belajar dari dalamnya, ada tujuan-tujuan yang indah. Yang pertama mari kita melihat bahwa di awal penderitaan, saudara kita seringkali mampu mengucap syukur. Waktu menghadapi persoalan kita berkata, Tuhan saya mau mengucap syukur. Gitu kan ya. Di awal penderitaan biasanya kita mampu mengucap syukur. Coba kita melihat apa yang dialami oleh Ayub. Penderitaannya dalam hidup ini datang seizin Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau ada orang berkata Tuhan itu tidak pernah mengizinkan masalah datang, salah sekali. Tuhan bisa izinkan. Karena kalau saudara penderitaan itu tidak diizinkan Tuhan, iblis yang mendatangkan, berarti iblis lebih berkuasa. Betul?
Ya, iblis ini memang saudara jahat sekali. Dia ingin manusia menderita dan meninggalkan Tuhan. Tetapi tanpa seizin Tuhan, tidak ada satu penderitaan. Satu helai rambut saja tidak jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Coba kita melihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara, diawali dikatakan sudah bagaimana perjalanan iblis mengelilingi bumi ini, ya, lalu ketemu dengan Tuhan. Soalnya jangan lupa, iblis dulu juga adalah malaikat yang diciptakan Tuhan, lalu kemudian memberontak, ya, sehingga saudara dia bisa turun naik ini, ya, bisa bertemu dengan Allah. Di dalam kitab Wahyu juga dicatat bahwa iblis itu penuduh, membawa tuduhan-tuduhan. Itu sebabnya kita harus waspada dengan perkataan kita, dengan pikiran, dengan sikap hati tindak tanduk kita. Sebab iblis penuduh itu bisa lapor saudara kepada Bapa di surga. Coba kita melihat Ayub 1 ayat 10. Bukankah iblis berkata ya kepada Tuhan ketika Tuhan pamerkan, kamu lihat hambaku Ayub. Tidak ada orang yang takut akan Tuhan seperti dia, jujur, saleh. Nggak ada seperti dia. Ayub jawab, iblis menjawab apa? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Tuh. Jadi saudara lihat, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah kita, hati yang kita lekatkan kepada Kristus, itu menjadi pagar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya jangan malas berdoa saudara. Sesibuk apapun, saudara, doa itu pagar. Saudara, kalau tidur tidak pernah lupa kunci pagar kan? Pernah lupa kunci pintu? Pasti, apalagi kunci brankas ya. Wah ya, pasti saudara. Tapi berapa banyak kita tidak mau memagari kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, kehidupan sekeliling kita saudara. Dengan doa. Bapak Ibu Saudara, dan Ayub melakukan itu. Sehingga iblis pun tahu rahasia ini. Apa yang telah dikerjakannya engkau berkati. Apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi coba, engkau ulurkan tanganmu, jamalah yang dipunyainya. Coba lihat, dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah disinilah saudara, Tuhan berperan. Mengizinkan, dia berkata kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi saudara, semua masalah penderitaan di dunia ini Tuhan izinkan. Amin. Ya, Tuhan bisa berkata tidak, nggak boleh jama orang ini. Ini biji mataku, bisa. Tapi ada saatnya saudara, Tuhan punya satu rencana melalui ujian ini. Nanti kita akan lihat the purpose of suffering. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya dia bisa mengizinkan. Dan kita melihat bagaimana penderitaan yang datang dialami oleh Ayub seizin Tuhan ini dimulai dengan bagaimana dia kehilangan semua harta bendanya. Padahal dikatakan Ayub itu menjadi orang yang terkaya di daerah Uz, itu paling kaya. Saudara, sekali-sekali jangan kita mengandalkan dan sombong karena saudara paling kaya. Amin. Kekayaan itu saudara bisa habis ludes nggak berbekas, benar saudara. Ya, bahkan sudah dikatakan ngengat dan karat. Seorang jemaat saya bilang, Bu itu ayat itu ternyata benar loh. Dulu saya simpen duit banyak sekali, ya uang kertas. Setelah beberapa tahun dilihat, loh dimakan rayap. Loh sudah belum pernah kan? Nah, jadi saat benar sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, Ayub juga ditinggal mati oleh 7 anak laki, 3 anak perempuan. Zaman dulu saudara, orang kalau punya banyak anak, apalagi anak laki ada 7, ya dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, udah 7 komplit tiap hari saking kayanya. Uang gak ada serinya ya, pesta terus. Saudara perempuan dipanggil terus. Wow, kaya sekali. Bapak Ibu Saudara, tetapi dikatakan kalau saudara nanti pelajari Ayub ya, di ayat 18, 19 ayat 1, mati semua. Sudah susah seizin Tuhan. Bahkan sudah dikatakan Ayub juga kemudian kehilangan kesehatannya.
kena bara berbau busuk. Hari-hari ini saya sedih sekali sudah kalau mendengar peristiwa masalah, musibah, sakit penyakit yang datang tiba-tiba. Ya, seorang ibu usia 30-an, anaknya masih kecil, terkena saudara kanker stadium 3 paru-paru. Dia nggak merokok, ya suaminya memang merokok. Tapi mengapa harus dia? Bapak Ibu Saudara, ada banyak pertanyaan-pertanyaan misteri. Mengapa seorang ayah yang masih muda dibutuhkan anak-anaknya, anaknya belum menikah. Kok dipanggil Tuhan padahal dia orangnya baik loh. Kenapa ya? Misteri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa dia tiba-tiba menderita sakit seperti itu? Ayub dikatakan kehilangan kesehatannya dari kepala sampai kaki, kena bara gatel sampai dia harus ambil beling, digaruki semuanya. Tetapi saudara, ada kemalangan yang lebih berat, yaitu ditinggalkan oleh istrinya. Saudara sekalian, kemarin malam saya masih konseling seorang ibu dari Jakarta. Bagaimana suaminya yang dulu sangat sukses berhasil di dalam satu perusahaan insurans 20 tahun, namanya top terus. Tapi saudara, waktu satu kali tiba juga ya, orang kan gak muda terus. Ya, Bapak ini udah 20 tahun top di atas. Nah, lalu kan dia udah karena usia gak top lagi. Mengalami apa saudara? Post power syndrome. Post power syndrome itu artinya sindrom di mana dia itu kayak, loh saya kok nggak juara lagi, nggak nomor 1 lagi, nggak jadi penguasa lagi, kok nggak kayak dulu lagi nih penghasilannya 1 bulan ratusan juta setiap bulan loh. Aduh, nah ini kalau nggak kuat udah minum setiap hari Johnny Walker, ya namanya Johnny Walker, Johnny geleyang-geleyang sudah ya. Waduh, istrinya udah stres. Bu, boleh gak saya tinggalin? Jangan. Ini saat dimana kamu harus menjadi penolong. Dia udah marah-marahin saya, maki-maki saya di depan orang-orang, di depan teman-temannya. Saya bilang karena dia stres, dia keluarkan itu ya untuk menutupi sebetulnya dia sendiri benci dirinya sendiri. Dia gak bisa menghadapi post power syndrome ini. Ini saatnya kamu muncul benar-benar bangkit jadi penolong. Ya, dulu jemaat HFC dia bilang, Bu di HFC itu saya dikuatkan. Aduh udah di Jakarta ini rasanya udah benar-benar saudara kalau tidak menjaga iman. Gampang sekali iman kita menjadi pudar, betul? Coba kita melihat bagaimana istri Ayub. Saudara, sebetulnya di tengah kesesakan yang dialami oleh suami dan keluarganya. Saat itulah dia harus tampil menjadi penolong. Istri yang cakap, siapakah yang sungguh-sungguh saudara akan bisa menghancurkan hidupnya? Enggak ada. Istri yang cakap itu lebih berharga dari permata. Dia akan berbuat baik seumur hidupnya. Bukan cuma waktu suaminya muda, ganteng, sehat, kaya. Ya, tetapi waktu suaminya udah gak punya apa-apa, jahat, tiba-tiba berubah, gimana saudara? Suami saya ini family man Bu, ini ibu ini baik sekali. Apalagi dulu di Surabaya, aduh dia suka beribadah. Kok sekarang beda sekali ya. Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup dengan iman kemarin, tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, nggak bisa. Kita harus memaintain, kita harus memelihara, mengupayakannya tiap hari. Amin. Ya. Coba kita melihat sudah apa yang dilakukan oleh istri Ayub. Ayub pasal yang kedua ayat 9. Berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Wah, ya inilah yang masih tinggal di dalam diri Ayub. Udah gak ada, kesehatan gak ada, anak mati semua. Ya, saudara, kekayaan sudah hancur ludes. Tapi ada satu yang tinggal dalam diri Ayub yang dilihat oleh istrinya. Masihkah kamu bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Ya, jawab Ayub, kamu berbicara seperti perempuan gila. Hati-hati ibu-ibu para wanita. Seringkali semangat iman daripada suami kita bisa hancur dari anak-anak. Karena apa? Perkataan kita.
Udah nggak mungkin, kamu nggak mungkin bisa sukses, nggak mungkin. Memang apes sial, waduh. Ya, atau terhadap anak-anak kita, udahlah nak, nggak usah punya cita-cita yang terlalu tinggi, nggak mungkin kayaknya. Ya, itu bukan level kita. Nah, kita mematikan semangat, inspirasi, kreativitas, inisiatif, iman sudah. Seperti istri Ayub. Ya. Kutuki saja Allahmu. Kamu ini perempuan gila. Apakah kamu mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa. Amin. Inilah yang dilakukan Ayub. Di awal penderitaannya dia kehilangan semuanya. Dia tetap menyembah Tuhan di tengah penderitaan. Coba kita lihat begitu dia menderita, apa sudah yang pertama? Apa dia langsung happy ya? Tidak. Dia berkabung loh. Ya. Jangan lupa sudah, makanya kalau saudara datang ke Adijasa, ke tempat orang meninggal ya, saudara jangan ketawa-ketawa, turut bersuka cita. Waduh, ada kadang-kadang orang Kristen yang terlalu lebay ya. Kan sudah di surga kan, jadi gak perlu berduka cita ya, bersuka cita. Waduh, saudara ya memang sih secara iman dia memang sudah pindah ke surga. Tetapi Bapak Ibu secara manusia, ada perpisahan, ada kesedihan juga dong. Apakah Ayub langsung bersuka cita? Loh coba ya kita miss sudah apa yang ditulis di depannya. Mari kita lihat Ayub 1 ayat 20. Ketika dia kehilangan semuanya, maka berdirilah Ayub. Lalu apa? Mengoyakkan jubahnya. Loh ini tanda berkabung. Betul gak sudah? Zaman dulu orang kalau susah langsung bajunya dikoyakkan, mencukur kepalanya. Nah ini tanda dia berkabung. Jadi Bapak Ibu Saudara ya biarlah kita jadi orang Kristen jangan jadi batu sandungan. Kalau ada keluarga yang berduka, ada teman yang berduka, saudara ada di tempat penghiburan, jangan cekakakan, jangan ketawa kayak tempat pesta. Apalagi zaman sekarang tempat berkabung itu ada soto ayam, rawon, ada Starbucks juga, ada waduh tahu campur, belum bakpao, jeruk, kacang, enggak pulang-pulang ngobrol, singkotbah enggak direken saudara. Wah betul enggak? Ya, ini jangan lupa saudara datang ke situ itu untuk apa? Saudara sedang ada di rumah duka. Kasih hormat dong sama keluarga. Saya paling gregetan itu. Kalau di rumah duka itu ngoceh, sering ngomong, waduh ini khotbah gak direken. Kita khotbah lebih keras, sana lebih keras lagi. Waduh belum tahu kalau malam itu dijemput bisa juga kan. Ya. Jadi saudara coba kita lihat ini, ada berkabung. Ayub berkabung. Ya. Ada kesedihan. Firman Tuhan berkata, kalau ada orang susah ikut menangis. Artinya apa? Kita lu punya empati. Ya, saudara kalau foto sama orang yang sedang berduka juga jangan kelihatan gigi. Ya biasa aja lah ya. Gitu saudara. Jadi kita ini menjadi terang, garam bagi dunia. Amin saudara. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia berkabung. Tapi enggak terus menerus berkabung. Nah ini ya. Dia tidak seperti orang dunia, waduh berkabung sampai sedih terus mukanya. Enggak, berkabung tapi setelah itu dikatakan, saudara kita melihat di ayat 20, berdirilah Ayub mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian apa? Sujudlah ia, menyembah. Nah ini yang paling penting. Berkabung boleh, jangan kebablasan. Sujud menyembah. Lalu kemudian dia tetap membawa ucapan syukur di ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi. Tuhan juga boleh dong mengambil kalau masa pinjaman itu udah selesai. Saudara masa maksa, ya sudah Tuhan memberi, Tuhan ambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, ada ucapan syukur. Dan dikatakan dia tidak berbuat dosa. Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa. Tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Enggak menyalahkan Tuhan.
Saudara, inilah sikap Ayub di awal penderitaannya. Dia mampu mengucap syukur, tidak menyalahkan Tuhan. Luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, hamba Tuhan, siapa aja pelayan Tuhan, pengusaha Kristen, ibu rumah tangga alami penderitaan. Saudara, aduh Tuhan, saya mau belajar mengucap syukur walaupun sambil nangis. Tapi kita lihat periode yang kedua. Di tengah-tengah penderitaan, sulit mengucap syukur. Awalnya, iya saya mengucap syukur. Tapi saudara udah dikubur, tinggal sendiri. Lu kok gak ada suamiku, lu anakku gak ada. Lu kok depositonya habis semua. Lu rumah harus pindah. Ya, waduh sakit harus dikemo. Nah awal-awal bisa kuat. Saya sering lihat juga orang seperti itu. Bu, saya tetap kuat bu. Oh ya. Tapi kalau udah lewat saudara 6 bulan nggak ada pemulihan, nggak sembuh. Nah mulai di tengah-tengah penderitaan sulit mengucap syukur. Bukan tidak bisa, sulit. Kalau tadi di awal mampu. Di tengah-tengah penderitaan sulit. Biasanya apa sudah? Ada tekanan dari orang-orang dekat. Ya, Ayub punya 3 sahabat, sama kayanya, sama dianggap tua-tua. Sahabat, orang-orang bijak. Coba kita lihat di ayat 11. Pada awalnya 3 sahabatnya ini turut berkabung datang kepada menghibur Ayub, menangis sampai berkabung 7 hari. Saya baru memahami saudara. Kenapa saudara teman-temannya Ayub ini berkabung 7 hari? Ya, karena dianggap Ayub sebentar lagi mati. Penderitaan Ayub yang begitu hebat luar biasa. Saudara ini sudah dipastikan oleh 3 sahabatnya sebentar lagi mati. Makanya mereka diam aja karena sebentar lagi mati. Berkabung 7 hari orang Yahudi melakukan itu saudara. Kalau ada orang yang mati. Berkabungnya itu seminggu, 7 hari. Saya baru, berarti teman-temannya Ayub ini menganggap Ayub ini udah pasti mati nih sebentar lagi. Ya udah jadi diam aja. Coba kita lihat ya. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, serta Zobar orang Naama. Mereka sepakat, ya, sehati mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Aduh turut prihatin ya, sorry to hear that. Aduh kamu susah ya, saya ikut prihatin. Saya kalau datang berkunjung ada orang yang meninggal, saya akan tetap berkata turut berduka cita. Tuhan memberi kekuatan. Amin. Ya, jemaat HFC tidak boleh turut bersuka cita. Ngawur sudah, jangan ya. Jangan rohaninya itu bablas gitu loh, jangan. Turut berduka cita. Oh nggak apa-apa bu, ya Tuhan kasih kekuatan. Saudara-saudara sekalian, teman-temannya ikut berkabung. Sampai dikatakan saudara di ayat 12, mereka memandang dari jauh, nggak kenal lagi modelnya Ayub ini. Karena udah saya bayangkan bara berbau busuk, mukanya itu udah kena semua ya, udah berdarah-darah bernanah. Udah keluar semua barahnya itu gatel luar biasa. Sampai dari jauh aja nggak kenal. Menangislah mereka dengan suara nyaring. Persis ya. Saudara pernah datang ke perkabungan orang yang bukan Kristen. Waduh disertai tangis. Tambah nangisnya tambah banyak yang itu disewa loh saudara tukang nangis itu. Ya. Ya, tambah banyak yang nangis katanya nanti jalannya itu tambah terang. Oh ternyata sudah itu niru di Alkitab Perjanjian Lama begitu. Ya, sampai waktu Yesus itu mau mendoakan seorang yang udah mati, orang menangis, udah suruh keluar ini. Ya, bikin ribut aja. Begitu suruh keluar langsung berhenti nangisnya. Loh berarti saudara kalau nangis beneran bisa tak langsung suruh berhenti? Kan tidak kan? Berarti nangisnya ini artificial. Hati-hati ya. Kita dalam hidup ini jangan penuh kepura-puraan. Nangis pura-pura, ketawa juga pura-pura. Ya. Saya ajarin saudara asir-asir kalau tersenyum kepada jemaat itu langsung mingkem lagi, jangan.
ketawanya agak lama lah saudara ya. Sehingga tidak artifisial. Jadi saudara kita bisa melihat bagaimana dikatakan mereka menangis dengan suara nyaring. Ya, kita nggak tahu apakah itu karena memang udah kebiasaan zaman dulu budaya atau memang benar-benar mereka berduka sekali lihat Ayub kok kayak begini, ganteng kaya, waduh laupan ini ya bos besar konglomerat, kok jadi kayak begini nih. Aduh berkabung 7 hari sampai menaburkan debu, mengoyakkan jubahnya, menaburkan debu di kepala terhadap langit. Mereka duduk bersama dia di tanah 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ya, dianggap Ayub ini sebentar lagi sudah mati. Jadi saudara kita bisa melihat kedatangan sahabat-sahabat Ayub. Seharusnya awalnya memang menghibur, turut berkabung, bela sungkawa, empati. Tetapi mulut nggak dijaga. Kamu kan orang benar. Orang benar itu nggak mungkin dibiarkan Tuhan alami penderitaan. Jangan-jangan kamu ada the hidden sin sini. Pasti ada dosa yang tersembunyi. Pasti nggak mungkin. Hati-hati. Saya rindu Bapak Ibu Saudara jemaat Happy Family peserta live streaming semuanya. Saudara-saudara sekalian kalau kita mengunjungi, membesuk orang yang sedang alami kesusahan. Apakah sudah rumahnya kebobolan maling, perusahaannya, pabriknya kebakar, ada kematian, ya, ada penderitaan, kehancuran. Saudara, kita lu jangan tidak berempati. Kita jangan menghakimi. Konseling yang tepat sebetulnya sudah dilakukan oleh teman-temannya Ayub. Datang tidak mengucapkan sepatah kata. Aduh dengar aja lah. Amin saudara. Ya, amin. Ya. Makanya kenapa seringkali ada orang kalau sakit berat tidak menerima tamu. Nah itu. Kebanyakan tamu, kebanyakan khotbah. Ibu coba periksa diri, koreksi diri, introspeksi. Mungkin ada dosa. Waduh, coba sudah kalau dalam 1 hari yang besuk 20 orang kayak begini, matinya tambah cepet ini. Kurang iman, harus punya iman. Wah, saudara, jangan dihakimi. Inilah yang membuat Ayub, yang pada awalnya dia mampu mengucap syukur, akhirnya sulit mengucap syukur. Coba saudara lihat, dia mengutuki dirinya sendiri. Coba. Pasal 3 ayat 1 dia mulai mengutuki hari kelahirannya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya mengutuki hari kelahirannya. Aduh kenapa aku mesti lahir gitu ya. Di ayat 11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir. Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Waduh mengutuki. Saya pernah dengar orang kalau sudah sangat susah, udah dikutuki, sudah mengutuki dirinya sendiri. Saudara dia menerima penghakiman yang kejam dari sahabatnya. Dia dihina, bukan dikuatkan. Coba kita lihat pasal 4 ayat yang ke-6. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu? Dinye ya. Kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkan ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Kamu bilang dirimu saleh, baik, jujur. Tapi kenapa kamu kayak begini, dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya. Ini penghakimannya. Jadi kamu pasti tanpa sepengetahuan kami, kamu diam-diam menabur kejahatan, kesusahan, keburukan. Makanya sekarang kamu menuai seperti ini. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana penghakiman itu kejam sekali. Lidah itu tidak bertulang ya. Saudara-saudara sekalian, apa yang saudara ucapkan, firman Tuhan berkata hidup mati dikuasai lidah. Siapa menggemakan suka memakan buahnya. Ya. Saudara-saudara sekalian, Jumat yang lalu saya memimpin training di Happy Family School guru-guru. Happy Family School saudara menerapkan satu positive approach. Ya, saya mengingatkan kembali guru-guru
Jangan ngomong kalau ada anak itu yang aktif, ya lari sini, lari sana, waduh jerat-jerit. Namanya anak-anak. Kalau udah saudara gede kayak begini, di tengah khotbah lari sini, lari sana, teriak-teriak. Nah itu baru kayak anak kecil. Ya. Tapi kalau anak kecil bisa duduk, diem, itu kayak orang gede, hebat. Tapi kalau dia lari sini, ya itu memang anak kecil. Betul gak saudara? Jangan saudara bilang, nakal kamu. Waduh kayak setan ini. Jangan. Itu negatif, gak boleh saudara. Memberi atribut-atribut yang buruk. Ya. Anak-anak itu unik, amin. Tidak ada yang sama. Ada yang belajar, saudara sambil ngomong sendiri, badan goyang-goyang. Kamu juga goyang aja ya. Aduh, loh ya lain. Otak kanannya lebih kuat. Ada yang suka menghafal, diem. Gurunya ngomong apa, yes miss, obey. Ada yang keleleh, sebentar kencing lagi, keluar lagi. Ya biar saudara, ya positive approach. Ya, kalau ada anak saudara nilainya nggak baik di matematika, saya juga kasih tahu nggak boleh bilang bodoh kamu. Loh, dia matematika mungkin kurang bagus, tapi mungkin di art, di seni bagus, atau mungkin di science atau yang lain. Amin, sudah positive approach. Saudara punya anak, jangan saudara menetapkan masa depannya melalui perkataan. Kamu bodoh, kamu tidak akan berhasil. Saudara sedang kasih atribut. Saudara harus berkata, Tuhan memberkati. Tiap hari Tuhan memberkati. Istri-istri punya suami yang belum bertobat, ucapkan yang baik. Saya percaya suami saya pasti akan dijamah Tuhan, diperbarui hidupnya. Suami-suami punya istri cerewet, ya, susah diatur, berkati, ucapkan berkat. Amin. Hidupkan saudara, kehidupan saudara, rumah tangga saudara lewat ucapan. Jangan dihina. Ayub dihina. Sampai rasa terlalu berat. Wis minta mati aja ya. Coba kita melihat pasal 6 ayat yang ke-9. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Udah Tuhan, aku mati aja. Ya. Sudah pernah melihat orang minta mati sama Tuhan? Ya. Saya melayani satu anggota senior club yang paling tua itu ya. Umurnya kalau nggak salah waktu itu mencapai 100 tahun. Bu Agnes tolong tanya Tuhan, kapan Umi ini dipanggil? Kok nggak dipanggil-panggil? Ya itu ada orang, Bu kasih tahu Tuhan aku aja mati. Nah ini Tuhan kadang bingung. Ya, yang mana ini? Satu pingin minta dijemput nggak dijemput-jemput. Saya bilang sabar antriannya belum datang. Harus tetap bersuka cita kalau antrian belum datang, jangan ngomel terus loh. Oh iya, terus saya mesti gimana? Bersyukur bersyukur. Besoknya jalan pulang. Ya, berapa bulan kemudian masuk, saya datangi lagi. Saya bilang ini kayaknya Tuhan sudah siap. Langsung mukanya itu sumringah. Benar sudah, saya doain waktu itu saudaranya pas lagi pulang. Saya doakan dia buka mata. Ya, siap. Saya doain Tuhan, kau ini waktunya biar dia benar-benar sudah mempersiapkan. Ya, malamnya sudah dipanggil Tuhan. Kalau sudah siap, antriannya udah datang. Ya, sudah jangan khawatir, pasti dijemput, pasti. Sabar aja, ya. Tapi saudara bilang, mau Tuhan, jangan. Kalau sudah waktunya Tuhan bilang, nak udah tunggu apa lagi. Ini waktu yang paling tepat. Amin saudara. Jangan pernah minta mati. Ya, hidup ini kesempatan. Hidup hanya satu kali, hidupi saudara. Dengan energi, dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Saudara lihat apa yang dialami oleh Ayub. Sudah sampai sahabat-sahabatnya ini dia bilang apa? Penghibur sialan. Waduh ya. Kamu semua ini penghibur apa datang? Hanya untuk melemahkan iman. Membuat dia saudara betul-betul merasa sebagai pesakitan dihakimi luar biasa. Penghibur sialan kamu semuanya. Jangan sampai kita menjadi penghibur sialan.
Tapi kita boleh menjadi penghibur yang memberkati. Dengan kata-kata kita mendorong iman, memberikan semangat. Rumah tangga yang sudah di ujung kehancuran, kalau datang sama saudara, saudara bilang jangan bercerai. Pasti ada jalan keluar. Kuatkan hati. Aduh saya udah gak kuat Bu. Pasti. Saudara harus bersikap di dalam Yohanes pasal 2. Seperti bujang pegawai yang disuruh mengisi air di tempayan-tempayan. Bawa itu ke tempat pesta. Ya gak mungkin dong. Masa air biasa cuci kaki, cuci tangan saya bawa ke tempat pesta. Nanti gimana? Ini yang diperlukan anggur, udah nurut aja. Itu namanya saudara, kita mau menjadi pelayan yang taat. Pelayan-pelayan itu membawa air. Ya coba gimana? Dia bisa dimarahi, bisa dipecat loh. Bawa itu ke IO-nya, ya, kepala pestanya. Ini saya disuruh bawa air anggur. Kira-kira saudara, waktu dia ngomong itu airnya udah berubah belum? Air. Ya, tapi waktu pemimpin pesta itu dikatakan mencedok air itu, mencicipi. Loh, kok rasanya jauh lebih baik dari anggur yang semula. Saya berharap di sini jangan ada anggota keluarga, orang tua yang justru mempercepat perceraian anaknya atau temennya. Wis, gak mungkin, cerai ya, cerai. Gitu kan? Justru saudara dari orang yang di dalam. Seharusnya orang yang di dalam berkata, Pak, firman Tuhan berkata, jangan bercerai. Udah kuatin aja, kamu pasti bisa, pasti ada jalan keluar. Amin. Ya. Saudara-saudara sekalian, itulah bagian kita menjadi penghibur-penghibur yang memberkati. Penghibur-penghibur yang membangun iman. Coba saudara, di tengah-tengah kesesakan yang luar biasa, Ayub mengutuki dirinya, dia menerima penghinaan dari teman-temannya. Saya melihat ada satu catatan, dia tetap walaupun sulit, dia tetap mengucap syukur di lembah kekelaman yang paling dalam, paling rendah. Apa saudara? Karena dia tidak menyangkal firman Tuhan. Amin. Ayub 6 ayat 10, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tidak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Saudara, ini yang paling penting, isi hati saudara, hidup saudara tiap hari dengan firman. Amin. Jangan malas saudara. Soalnya kalau malas baca Alkitab, itu berarti saudara membuka peluang untuk hidup kerohanian saudara itu dikeroposi. Jadi lemah, jadi gampang goyah, gampang kecewa, gampang putus asa. Kadang-kadang sama seperti seorang anak, makan itu kadang-kadang harus dipaksa. Ayo nak makan, aduh bosen makan terus, ini namanya anak. Saudara lihat orang kalau sakit nggak mau makan ya. Nah, makanya di sini sudah secara rohani kalau saudara tidak suka baca Alkitab, nanti saudara jadi sakit. Secara rohani gampang sakit. Kena virus, kena omongan orang, kepengaruh. Wih sojo ke gereja buat apa? Sumbangan terus. Gitu kan. Waduh, sing dipikiri duit terus. Saudara-saudara sekalian, padahal saudara itu mengerti di alam semesta. Makan pisang yang nggak pakai kulit dibuang. Ya, makan durian, masa sak peloknya, sak kulit durinya dimakan pisang. Semua udah diatur oleh Tuhan. Ada yang kita makan, ada yang kita tabur. Hidup kan harus begitu, betul sudah. Saudara menyadari bahwa semua berkat itu dari Tuhan, oh ada yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Saya heran sudah kalau ada orang yang sampai masih berdebat, kadang-kadang hamba Tuhan, nggak ada lagi perpuluhan di perjanjian baru itu nggak ada. Saya diam aja males berdebat, karepmu. Kamu ndak mau mengembalikan persepuluhan ke Tuhan, kamu alami sendiri, tapi jangan ya mengajarkan itu dan membuat orang gampang berbalik. Yesus sendiri berkata Matius pasal 23 ayat 23, yang satu itu yaitu perpuluhan, kamu harus lakukan. Yang lain belas kasihan, keadilan, menolong orang, ya udah kita sumbang, bawa persembahan, ya sudah, ya jangan dilalaikan.
Amin. Jadi sudah nggak usahlah kita itu tawar-menawar yang bagaimana. Kenapa bisa kuat? Karena ada firman hidup di dalam diri kita. Inilah saudara di tengah masa yang sulit. Yang memampukan Ayub saudara. Walaupun ada komplainnya ngomelnya. Tapi dia berkata dalam keadaan yang seperti ini. Kepedihan yang tidak mengenal belas kasihan. Aku tetap mau melompat-lompat kegirangan. Ya, bukan udah gendeng ini sudah ya, bukan. Tapi ini satu bahasa puitis. Artinya apa? Dia melawan kesesakan penderitaannya ini. Karena apa? Karena dia tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Pegang saudara, Yesus Kristus satu-satunya juru selamat pribadi sudah sampai mati. Sesulit apapun sudah berkata, Tuhan itu juru selamat. Yesus itu Tuhan. Amin. Jangan kena sedikit masalah. Alkitab dibuang, diinjek-injek. Loh, dulu saya ngomong begini karena saya punya teman begitu tuh di Bandung. Kumat ya. Diputus pacar, Alkitab dibuang, diinjek. Apa ini? Loh, kok nggak nginjek-nginjek pacarnya loh? Masa salah Tuhan dah? Diputus pacar kok ngamuk sama Tuhan? Begitu punya pacar baru, wah beli Alkitab lagi, rajin lagi. Aduh, kita sampai ini sekali ya. Ada yang gak lulus, buang lagi Alkitab. Waduh, saudara-saudara, Tuhan gak pernah salah. Amin. Tuhan izinkan penderitaan. Tapi saudara jangan menyangkal firman yang Maha Kudus. Jangan membenci gereja. Saudara sekalian, memang tidak semua orang ada dalam gereja itu baik semua. Gereja itu kayak bengkel. So, pernahkah datang ke bengkel mobilnya baru semua? Showroom itu namanya. Gereja itu bukan showroom. Bengkel. Ya, ada yang sakit hati datang, kepahitan, masih medit ya datang, belum terlalu percaya ya datang, penyok, ancur-ancuran. Ada macam-macam, namanya bengkel. Betul nggak sudah? Diperbaiki, diubahkan. Nggak ada yang sempurna. Yang menyempurnakan adalah Kristus, firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang gak gena datang ke gereja, saya bilang, gak usah ke gereja lagi kamu, lu gak gena, gendeng kamu. Gitu kan. Kalau saya enggak, dia walaupun begitu masih untung datangnya larinya ke gereja. Udah kita terima aja. Bu itu lu bu, engkau itu satu lu. Datang tiap hari, enggak apa-apa. Masih untung larinya itu ke gereja. Kalau lari-lari di tengah jalan ya apa saudara? Betul nggak? Terima, ajak bicara, salami, disapa ya. Pasti ada, setiap gereja pasti punya itu persediaan yang kayak begitu-begitu itu. Saya di Semarang lu disambut sama orang, ya, wis diusir, jangan enggak apa-apa. Saya punya prinsip yaitu untung datangnya ke gereja. Ada sing kurang-kurang sedikit strip-strip itu wis. Betul gak sudah? Dia datang bukan untuk orang yang sehat. Orang yang kurang-kurang itu loh sudah. Ya, kita mau hargai. Sekarang kita lihat bagian yang terakhir. Setelah kita melihat bagaimana Ayub di awal penderitaan. Dia mampu, bisa mengucap syukur. Tapi waktu penderitaannya gak selesai-selesai, sulit sekali. Walaupun saudara, dia tetap mengusahakan mengucap syukur karena dia berkata aku gak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Sekarang kita lihat bagian yang terakhir. Di akhir penderitaan tulus mengucap syukur. Amin. Udah gak berat lagi, tulus. Tuhan memakai seorang pemuda untuk menyadarkan. Gak semua orang tua bijaksana. Ya, orang udah tua, umurnya udah banyak, belum tentu. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai anak muda. Kadang-kadang Tuhan lu bisa pakai anak kecil. Udah lama, biarin papa kayak begitu. Kita doa aja. Lu anak kecil lu. Hebat ya. Makanya saudara dari kecil, bawa anak-anak saudara itu hidup takut Tuhan. Bawa. Ya. Coba kita lihat, Tuhan memakai seorang pemuda menyadarkan Ayub. Namanya Elihu. Kan kita lihat Ayub 32 ayat 1.
Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Ini Elihu ngomong begitu. Kamu menganggap dirimu benar, sombong. Lalu marahlah Elihu bin Barakel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Duh ya. Soalnya kalau merasa nggak ada salah, tetap kita harus merendahkan diri. Tuhan, saya udah koreksi diri. Kok rasanya saya nggak lakukan apa-apa, tapi Tuhan tetap jika ada dosa pelanggaran saya minta ampun. Kan jauh lebih baik. Ayub kan enggak. Apa? Saya lu salah apa Tuhan? Kok sampai dikepui kayak begini? Kira-kira kayak begitu. Elihu menyadarkan Ayub. Kamu merasa diri benar, itu udah salah. Amin. Jangan merasa diri benar, saudara. Kita nggak pernah tahu di titik mana. Mungkin kita ada salah, ada keliru. Rendahkan diri. Lalu kemudian saudara, Elihu juga dipakai Tuhan menegur 3 sahabat Ayub. Karena 3 sahabat Ayub ini hanya menyalahkan Ayub. Yang mengalami penderitaan pasti salah dan layak terima hukuman. Ayub 32 ayat 3. Ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu. Karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Ya, jadi saudara, Tuhan pakai Elihu ini menegur Ayub, menegur sahabatnya. Kamu cuma bisa menyalahkan, menyudutkan, membuat dia tambah susah. Nah, ya. Lalu menyadarkan sebetulnya tujuan daripada penderitaan, tujuan sengsara adalah pertobatan. Bertobat dari apa, Bu? Nggak selingkuh, perpuluhan jalan, semua baik. Oh ya, tapi mungkin ada titik yang lain. Merasa diri benar, merasa diri nggak kekurangan apa-apa, merasa diri hidup udah enak, nyaman. Ya, mungkin itu juga Tuhan dapati ada tidak benar. Saudara-saudara sekalian, Elihu mengatakan itu di ayat 8. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka, kepada pelanggaran. Karena mereka berlaku congkak. Saudara, orang sombong itu enggak terasa loh. Betul enggak? Ya, enggak kerasa, benar. Jalannya, ya, aku kok jalannya enggak kayak dulu ya. Begitu punya mobil baru, waduh duduknya, cara lihat orang, kita enggak kerasa. Itu sebabnya tiap hari kita minta Roh Kudus menguji, menyelidiki kita. Kalau ada orang berkata, kamu kok sombong ya? Enggak usah marah. Orang sombong dicap sombong, enggak ngamuk saudara. Oh ya, kamu lihat saya sombong, sorry ya, mungkin saya ada salah. Betul saudara? Ya. Ayub kan enggak mau, kamu pasti ada, oh enggak, wah dia malah ngamuk. Wah ini sombong nih, itu saudara. Ya. Congkak. Jadi saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan pakai Elihu ini. Sampai kemudian Tuhan turun tangan, memberi teguran kepada Ayub. Apakah pengecam mau berbantah dengan Allah? Allah yang menciptakan, Allah yang ciptakan binatang, bintang-bintang di langit, alam semesta. Kamu berani mengecam? Kamu berani protes sama Tuhan? Kamu berani kasih nasihat sama dia? Saudara, gugusan bintang bisa teratur begitu, bumi sudah begitu bulat, nggak ada yang megangi. Saudara, kok nggak pernah khawatir? Aduh ya apa kalau bumi bulat ngelinding ya? Kok nggak pernah? Saudara berdoa puasa supaya bumi ojo gelinding. Kenapa? Karena saudara tahu Allah menciptakan semuanya dengan teratur. Itu sebabnya kita nggak boleh protes kepada Tuhan. Amin. Dia sempurna. Sudah sampai akhirnya benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah. Ayub merendahkan diri. 39 ayat 37. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku bicara, nggak akan kuulangi lagi. 2 kali tidak kulanjutkan. Amin. Tiap hari mari kita belajar merendahkan diri. Saudara, itu gambaran kita
nggak mau congkak, nggak sombong. Menyadari mungkin ada yang kita nggak sadari kita salah, ucapan, tindakan, merendahkan diri. Ayub meninggikan Tuhan. Ayub 42, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal, nggak ada. Di sini Ayub belajar, saudara, tujuan dari penderitaan. Tuhan ingin menunjukkan dia itu punya kekuasaan tertinggi. Dia berdaulat. Amin. Dia berdaulat, berhak. Mau memilih siapa saja. Mau mengizinkan kapan saja penderitaan datang. Mau mengangkat seorang. Sudah, dia berdaulat. He is God. Let God be God. Kalau saudara bisa memahami ini. Sudah, disitulah bagaimana Ayub meninggikan Tuhan. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya. Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Dia meninggikan Tuhan, dia mempercayai bahwa penderitaan ini dia perlu supaya apa? Bukan hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau. 42 ayat 5 dan 6. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku cabut perkataanku. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Saya pernah ngomong salah apa? Cabut itu. Pernah mengutuki apa? Suami, istri, anak. Pernah ngomong apa? Udah cerai ya. Aduh, cabut dalam nama Yesus. Amin. Udah aku gak mau melayani lagi. Lihat ya, ini lu kata-kataku. Cabut itu. Itu setan tangkap tuh. Betul gak, Saudara? Ayub mencabut, saya percaya dia mencabut. Tuhan ampuni saya mengutuki hari kelahiranku, minta mati. Cabut itu, aku mencabut perkataanku. Menyesal, duduk dalam debu dan abu. Dan bagian terakhir, setelah Ayub membereskan diri kepada Tuhan, Tuhan membawa pemulihan. Ayub memiliki pengalaman yang baru melalui penderitaan. Tuhan beresin satu-satu. Dipanggilnya 3 sahabat Ayub. Kamu merasa diri paling benar ya? Murkaku menyala. Ayat 7 Ayub 42. Terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Ya, ini 3 sahabat Ayub. Karena kamu tidak berkata benar tentang hambaku Ayub. Suruh ambil 7 lembu, 7 domba. Datang kepada Ayub persembahkan. Sebagai korban bakaran, artinya apa? Suruh minta ampun. Suruh minta maaf. Saudara-saudara sekalian, melepaskan pengampunan adalah awal dari pemulihan. Amin. Di sini ada saudara yang disakiti begitu rupa. Ke gereja, tapi hatinya tetap enggak. Aku enggak mau ampuni, keenaan diampuni. Enggak. Kalau saudara tetap bersikeras itu, tidak akan ada pemulihan. Enggak ada damai. Benar sudah. Sebelum Ayub terima berkat 2 kali lipat, Tuhan bilang apa? Kamu harus terima itu 3 sahabatmu, minta didoakan supaya kamu lepaskan pengampunan, minta diberkati. Wow, ya. Baru sudah setelah 3 sahabatnya ini merendahkan diri datang kepada Ayub, ampuni saya ya, ampuni kami, doakan kami. Waktu betul-betul lakukan itu, saudara lihat ya bagian terakhir ini. Ayub pasal yang ke-42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Setelah. Jadi jangan tunggu-tungguan sama Tuhan. Tuhan berkati aku dulu, baru aku tak ampuni. Keliru nak, ampuni dulu, baru aku berkati, baru aku pulihkan. Berdamai dulu sama mertuamu, enggak, dia sing keterlaluan, dia sing jahat bu. Dia dulu, Tuhan ubahkan mertuaku, supaya dia baik sama aku. Salah doanya, Tuhan ubahkan hatiku, aku mau baik sama mertuaku. Tapi kalau dia gak baik gimana? Aku tetap baik, sebab aku baik bukan demi mertuaku. Aku baik demi diriku sendiri. Karena aku mau melakukan firman. Amin. Aduh sudah, kalau sudah mengerti ini. Pemulihan, kemenangan, mujizat di tengah ucapan syukur. Mudah, pasti, amin terjadi. Berapa banyak saudara yang setuju?
Mari angkat tangan saudara. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.